Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Haliza dengan NIM 12350121563, kelas C, Teknik Informatika angkatan 2023. Di sini saya akan membahas soal ujian tengah semester matematika diskrit dengan dosen pengampu Bapak Jasril, SSI, MSc. Yang pertama saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu soalnya hitunglah banyak bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7. Sebelumnya itu termasuk materi prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip eksklusi adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan. Kembali ke soal, diketahui bilangan bulat di antara 1 sampai 300. Lalu yang ditanya, banyak bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 dan 7. Langkah pertama, hitunglah banyak bilangan yang habis dibagi 3. Jadi kita bagi 300 dibagi 3 sama dengan 100. Selanjutnya kita harus mengetahui jumlah bilangan antara 1 sampai 300 yang habis dibagi 5 dan 7. Jadi kita bagi 300 dibagi 5 yang hasilnya 60. Nah, 60 ini dibagi lagi dengan 3 sama dengan 20. Dapat jumlah bilangan yang habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 5, yaitu 20 bilangan. Lalu selanjutnya kita bagi 300-nya dengan 7 sama dengan 42. 42 ini dibagi lagi dengan 3 sama dengan 14. Jadi kita dapat jumlah bilangan yang habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 7, yaitu 14 bilangan. Setelah itu, kurangkan semua hasil pembagian 3-nya, yaitu 100 dikurang 20 dikurang 14, sama dengan 66. Jadi, banyak bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7 ialah 66 bilangan bulat. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu terdapat matriks relasi sebagai berikut. Apakah matriks di atas bersifat A. refleksif, B. setangkup, C. tolak setangkup, atau D. transitif? Lalu sebutkan alasannya. Matriks tersebut bersifat yang pertama refleksif, karena elemen diagonal utamanya bernilai 1. Matriks tersebut tidak bersifat setangkup karena untuk AB elemen dari R tidak berlaku BA elemen dari R. Hal ini dapat dilihat dari bentuk matriks yang tidak berbentuk pencerminan pada diagonalnya. Matriks tersebut bersifat tolak setangkup karena untuk AB elemen R berlaku BA elemen R. Jika dan hanya jika A sama dengan B. Dapat dilihat dari bentuk matriks yang selalu berlawanan jika diambil garis di diagonalnya. Matriks tersebut tidak bersifat transitif karena untuk AB elemen dari R dan BC elemen dari R, AC belum tentu anggota dari R. Contohnya 1,3 adalah elemen dari R, 3,4 adalah elemen dari R, tetapi 1,4 bukan anggota dari R. Jadi, matriks tersebut bersifat refleksif dan tolak setangkup. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu tentukan klosur menghantar dari relasi 2,1, 2,3, 3,1, 3,4, 4,1, 4,3 pada himpunan 1, 2, 3, dan 4. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu klosur menghantar. Klosur menghantar adalah relasi yang paling minimal yang berisi semua pasangan pusat data yang mempunyai link langsung atau tidak langsung dan mengandung R. Lalu kembali ke soal. Kita menggunakan rumus AB dan BC sama dengan AC. Untuk yang pertama, kita mengambil elemen 2,3 untuk AB-nya dan 3,1 untuk BC-nya. Maka didapatkan hasil AC-nya itu 2,1. 2,1 ada di dalam relasi, maka
hasilnya transitif. Lalu yang kedua, kita mengambil elemen 2,1 untuk AB-nya dan 4,3 untuk BC-nya. Lalu dapatkan hasil AC-nya itu 2,3. 2,3 ada di dalam relasi, maka transitif. Lalu yang terakhir, saya mengambil elemen 3,4 untuk AB-nya dan 4,1 untuk BC-nya. Sama dengan AC-nya itu 3,1. 3,1 ada di dalam relasi, maka hasilnya transitif. Karena ini semua elemen sudah terpakai di dalam himpunan tersebut, jadi himpunan tersebut bersifat menghantar atau transitif karena semua elemen saling menghantar satu sama lain. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu tunjukkan bagaimana sekumpulan data dengan kunci-kunci sebagai berikut: 714, 631, 26, 373, 775, 906, 509, 2032, 42, 4, 136, 1028 ditempatkan dalam memori dengan fungsi hash HK sama dengan K mod 17. Sebelumnya, apa itu fungsi hash? Fungsi hash ialah fungsi yang digunakan untuk menempatkan suatu record yang mempunyai nilai kunci K. Fungsi hash itu berbentuk H sama dengan K mod M. Mod itu ialah sisa hasil bagi dari pembagian, mod atau modulus. Kembali lagi ke soal. Jadi cara penyelesaiannya, karena kita sudah tahu K mod 17, jadi kita tinggal membagi saja semuanya lalu dimoduluskan. H sama dengan K mod M. Jadi H 714 sama dengan 714 mod 17. 714 mod 17 hasilnya sama dengan 0. Yang kedua, 631 mod 17 hasilnya sama dengan 2. 26 mod 17 sama dengan 9. 373 mod 17 sama dengan 16. 775 mod 17 sama dengan 10. 906 mod 17 sama dengan 5. 509 mod 17 sama dengan 16. 2032 mod 17 sama dengan 9. 42 mod 17 sama dengan 8. 4 mod 17 sama dengan 4. Kenapa hasilnya 4? Karena 4 itu sendiri lebih kecil dari 17. Maka hasil tetap nilai kuncinya. Lalu 136 mod 17 sama dengan 0. Dan yang terakhir 1028 mod 17 sama dengan 8. Jadi urutan kunci-kuncinya ialah 714, 136, 631, 4, 906, 42, 1028, 26, 2032, 775, 373, 509. Urutan kunci tersebut didapatkan berdasarkan modulus yang dihasilkan oleh kunci-kunci tersebut. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan soal nomor 6, yaitu 9 angka pertama dari kode ISBN sebuah buku adalah 0, 07, 05, 39, 65. Tentukan karakter uji untuk buku tersebut. Jadi, sebelum kita ke cara, kita membahas kode ISBN. Kode ISBN itu terdiri dari 10 karakter, yang terdiri atas 4 bagian. Kode yang mengidentifikasi bahasa, kode penerbit, kode buku, dan sebuah karakter uji. Karakter uji ini digunakan untuk memvalidasi ISBN, dan dipilih sedemikian rupa dengan rumus sigma 10 dengan I batas 1, IXI sama dengan 0 mod 11. Dalam hal ini, XI adalah karakter ke I di dalam kode ISBN. Untuk mendapatkan karakter uji, kita cukup menghitung sigma 9 dengan I batas 1 dengan I sama dengan 1
IXI sama dengan 0 mod 11. Lalu kembali ke soal. Tentukan karakter uji untuk buku tersebut. Diketahui 9 angka pertama ISBN-nya itu 007053965. Yang ditanya ialah karakter uji. Lalu karena kita mencari karakter uji, maka kita memakai rumus sigma 9 I sama dengan 1, IXI sama dengan 0 mod 11. Jadi kita kalikan satu per satu. Jadi 1 kali 0 ditambah 2 kali 0, 3 kali 7, ditambah 3 kali 7, ditambah 4 kali 0, ditambah 5 kali 5, ditambah 6 kali 3, ditambah 7 kali 9, ditambah 8 kali 6, ditambah 9 kali 5. Angka yang hitam itu adalah urutan dari digit ISBN, sedangkan yang biru itu adalah digit ISBN tersebut, 007053965 dikalikan dengan urutan dari ISBN tersebut. Jadi hasilnya itu 0 ditambah 0 ditambah 21 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 18 ditambah 63 ditambah 48 ditambah 45 sama dengan 220 mod 11. 220 mod 11 sama dengan 0. Jadi karakter uji untuk ISBN tersebut adalah 0. Selanjutnya soal terakhir, yaitu enkripsikan pesan berikut. Soal MIT menggunakan algoritma RSH dengan nilai P sama dengan 23, Q sama dengan 31, dan E-nya sama dengan 29. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu algoritma RSA. Algoritma RSA singkatan dari Rivest, Shamir, Adleman, yaitu para 3 orang penemunya. Di dalam algoritma RSA, setiap pengguna memiliki sepasang kunci. Yang pertama kunci publik, yang dilambangkan sebagai E untuk mengenkripsi pesan, dan yang kedua kunci privat, yang dilambangkan P untuk mendekripsi pesan. Berikut adalah contoh gambar. Kunci publik tidak rahasia, diumumkan kepada publik, sedangkan kunci privat rahasia, hanya diketahui oleh pemilik kunci. Lalu ada prosedur pembangkitan pasangan kunci di dalam RSH. Yang pertama, pilih 2 bilangan prima, yaitu P dan Q. P dan Q ini harus rahasia. Yang kedua, hitung N sama dengan P dikali Q. Besaran N tidak perlu dirahasiakan. Hitung M sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1. M ini harus rahasia. Yang keempat, pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik E yang relatif prima terhadap M. Dan yang terakhir, hitung kunci dekripsi D melalui kekongruenan ED sama dengan 1 mod M. Enkripsi menggunakan algoritma RSA. Langkah-langkahnya yaitu nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text, yaitu contohnya P1, P2, P3, dan seterusnya. Dengan syarat nilai P1 harus terletak di dalam himpunan nilai 0, 1, 2, hingga N dikurang 1 untuk menjamin hasil perhitungan tidak berada di luar himpunan. Lalu hitung blok C per teks C1 untuk blok plain text P1 dengan persamaan CI sama dengan PI pangkat E mod N. Dalam hal ini, E adalah kunci publik. Lalu kembali ke soal, enkripsikan pesan berikut menggunakan algoritma RSA dengan nilai P sama dengan 23, Q sama dengan 31, dan E sama dengan 29. Diketahui sebuah pesan yaitu soal MIT. Nilai P sama dengan 23, nilai Q sama dengan 31, dan E-nya sama dengan 29. Yang ditanya ialah enkripsi. Yang pertama kita hitung dulu N sama dengan P dikali Q sama dengan 23 dikali 31, hasilnya 713. Lalu M-nya P kurang 1 dikali Q kurang 1 sama dengan 22 dikali 30 sama dengan 660.
dengan E sama dengan 29. Nilai E dan N dapat dipublikasikan, sedangkan nilai M harus rahasia. Lalu, merujuk ke tabel ASCII, kita ubah soal MIT ke dalam bentuk desimal, yaitu menjadi 83796576777368. Lalu kita pecah menjadi beberapa blok yang tidak lebih dari hasil M, yaitu tidak lebih dari 660. Karena 3 digitnya itu lebih dari 660, maka kita hanya memecah menjadi 2 digit. P1 sama dengan 83, P2 sama dengan 79, P3 sama dengan 65, P4 sama dengan 76, P5 sama dengan 77, P6 sama dengan 73, dan P7 sama dengan 68. Jadi, enkripsi dari soal MIT adalah C1 sama dengan 83 pangkat E. Jadi di sini 83 pangkat 29 mod 713. C2 sama dengan 79 pangkat 29 mod 713. C3 sama dengan 65 pangkat 29 mod 713. C4 sama dengan 76 pangkat 29 mod 713. C5 sama dengan 77 pangkat 29 mod 713. C6 sama dengan 73 pangkat 29 mod 713. Dan terakhir C7 sama dengan 68 pangkat 29 mod 713. Kenapa di sini tidak ada hasil pasti? Karena bilangannya terlalu panjang, bahkan tidak bisa dihitung oleh kalkulator maupun Excel. Maka hasilnya hanya bentuk mod. Baiklah, cukup sekian presentasi jawaban soal ujian tengah semester matematika diskrit dari saya, Nadia Haliza. Bila ada salah kata maupun jawaban, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.